Zaman Hindu-Buddha. Zaman Hindu-Buddha dikenal sebagai zaman feodal karena berkembang di tengah-tengah kerajaan. Kerajaan yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah kerajaan bercorak agama Hindu. Contoh dari kerajaan Hindu di Indonesia antara lain adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur, Kerajaan Singasari dan Majapahit di Jawa Timur, serta Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Setelah penyebaran agama Hindu dan Buddha, karya tari mengalami kemajuan yang cukup pesat. Seni tari telah mempunyai standarisasi atau patokan. Salah satunya adalah adanya literatur seni tari yang berjudul Natya Sastra karangan Baratamuni. Buku itu berisi tentang unsur gerak tangan mudra yang berjumlah 64 motif. Motif-motif dalam literatur itu juga banyak menginspirasi seniman tari di Indonesia. Motif tersebut dibagi menjadi beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah 24 motif mudra yang berbentuk dari satu tangan. Yang kedua, 13 motif mudra yang berbentuk dari kedua tangan. Yang ketiga adalah 27 motif mudra dari hasil kombinasi kedua motif tangan. Cukup menarik ya. Nah, pada masa inilah mulai muncul tarian-tarian yang bertema istana. Tarian-tarian di istana berkembang dengan baik karena mendapat perhatian dari para raja. Perkembangan karya tari pada masa kerajaan Mataram Hindu ditunjukkan dengan peninggalan budaya yang berupa candi. Pada berbagai candi dipahat relief gerakan-gerakan dan alat-alat iringan tari. Candi merupakan bukti peninggalan masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Contohnya nih, Candi Prambanan yang merupakan bukti masuknya pengaruh agama Hindu dan Candi Borobudur yang menunjukkan pengaruh agama Buddha. Pada relief Candi Borobudur tidak hanya karya seni dari pemahat saja, melainkan juga menggambarkan potret kehidupan masyarakat di masa lalu. Salah satu potret tersebut adalah kehidupan dalam relief, yaitu pertunjukan tari. Pada relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan akan ditemukan banyak sekali seni pertunjukan berupa tarian perang, tarian tunggal, seorang perempuan, dan tari reog. Tarian seorang perempuan digambarkan sebagai sebuah pertunjukan keliling dari satu desa ke desa lain. Diperkirakan pertunjukan itu dilakukan untuk mencari nafkah. Di dalam beberapa keterangan pun dijelaskan bahwa seni pertunjukan telah berkembang menjadi sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dari setiap pertunjukannya. Dalam agama Hindu-Buddha, tari digunakan sebagai sarana pemujaan kepada dewa. Dan dewa yang erat kaitannya dengan tari yaitu ada Dewa Siwa yang disebut Siwa Raja Benari atau Siwa Nataraja. Kemudian penari besar atau Mahata dan Natapraya.